Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semakin sembuh dan lekas sembuh. Teman-teman yang sudah sembuh, alhamdulillah bersyukur dan dijaga kesembuhannya. Dinikmati kembali apa yang sudah dicapai. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai pikiran negatif dan bagaimana caranya kita menumbuhkan pikiran positif. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya pikiran negatif itu juga adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Pikiran negatif sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Hanya yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak komposisinya memperbanyak komposisi pikiran positif dibanding pikiran negatif. Jadi sebenarnya untuk merasa kita bisa berpikir positif dan merasa kita bisa berpikir bahagia atau kita merasa berbahagia, jadinya sebenarnya kita hanya perlu mengatur suatu komposisi yang ada di pikiran kita. Jadinya misalkan pikiran negatifnya itu misalkan harusnya dia di bawah dari 50%, andai kata pikiran positif kita 51% dan pikiran negatif kita 49%, maka otomatis yang dominan adalah pikiran positif dan bahagia. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya kita hanya perlu mengatur komposisi daripada pikiran negatif dan daripada pikiran positif. Ibaratkan seperti ini. Pikiran negatif itu tanpa kita tanam dia akan tumbuh. Karena apa? Selain dari diri kita yang mengizinkan pikiran negatif itu, dan itu juga suatu kodrat daripada ilahi. Dan pikiran negatif juga bisa datang dari luar, dari faktor eksternal, yaitu bisa dari media yang kita baca, dari sosmed, dari TV, dari perbincangan orang-orang atau kawan-kawan. Itu bisa. Jadi bagaimana kita memfilter hal-hal tersebut. Jadi pikiran negatif itu bisa diibaratkan adalah suatu rumput liar. Nah, kalau teman-teman lihat rumput liar ya, atau dimanapun tanah lapang, itu pasti ada namanya rumput liar. Dia tanpa ditanam aja dia tumbuh. Nah, tanpa ditanam dia tumbuh. Begitu juga pikiran negatif, tanpa kita tanam dia juga tumbuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita caranya untuk mengurangi rumput liar itu? Ya, kita harus menanam tanaman yang kita inginkan. Nah, jadi itu positif. Jadi pikiran positif itu yang harus kita tanam, tanaman itu yang kita inginkan. Jadi seperti itu kita belajar untuk memasukkan sugesti-sugesti positif yang ada pada dalam diri kita, karena sugesti sendiri pada dasarnya adalah nanti menjadi suatu repetisi. Pengulangan ketika itu ditanam, nantinya dia akan tertanam di pikiran alam bawah sadar teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau menanamkan sugesti positif tanpa obat pun bisa sembuh ya, karena sebenarnya anxiety disorder itu pada dasarnya bukan obat yang menyembuhkan, tapi pola pikir daripada teman-teman. Jadi teman-teman tugasnya adalah mengurangi rumput liar yang ada, yang tumbuh, karena rumput liar pun atau pikiran negatif pun tanpa kita tanam dia bisa tumbuh seperti rumput liar. Jadi teman-teman harus menambah komposisi daripada pemikiran positif. Kan pagi-pagi repetisi, kalau yang bagi muslim, saya muslim, saya bahagia, saya sehat, saya kuat, pagi diulangin, atau bahkan setiap santai diulangin sambil berzikir. Jadi seperti itu kita selalu menanamkan pikiran-pikiran positif karena yang ada di pemikiran kita dan di otak kita. Nantinya komposisinya akan berbeda. Kalau teman-teman bisa 51 banding 49%, pikiran positifnya adalah 51% dan pikiran negatifnya adalah 49%, maka otomatis yang dominan adalah pikiran positif dibandingkan pikiran negatif. Pikiran negatif kita perlu, tapi tidak boleh berlebihan. Oke, jadi begitu dulu teman-teman hanya perlu mengatur komposisinya, hanya perlu berlatih dan dilatih sehingga nantinya pikiran positif menjadi lebih dominan daripada pikiran negatif. Oke, semoga lekas sembuh. Anxiety disorder itu gampang disembuhkan, tidak perlu menggunakan obat sama sekali. Ya kan, yang penting pola pikir. Teman-teman mau ke psikiater atau mau ke seorang kayak dokter bisa dokter yang psikologi atau segala macam ya, psikiater atau apalah gitu ya. Pokoknya silahkan kalau teman-teman memang membutuhkan bantuan daripada dokter. Nanti bisa sih dokter, kalau teman-teman misalkan anxiety disordernya parah, mungkin akan memberikan obat. Obat itu tujuannya untuk mengatur hormonal, yaitu endorfinnya teman-teman, serotoninnya teman-teman, kortisolnya teman-teman. Nah, gitu dokter akan meramu itu. Pada dasarnya menyembuhkan adalah nanti dokter juga akan memberikan
terapi-terapi, mungkin terapi-terapi CBT, pokoknya terapi-terapi yang sangat apa ya, mengatur pola pikir teman-teman menjadi lebih baik, karena memang dokter sendiri juga tahu karena yang bisa menyembuhkan itu dari pola pikir dari teman-teman. Jadi obat hanya membantu. Jadi kalau teman-teman mau cepat sembuh dan mau tanpa obat pun ya teman-teman hanya tinggal mengatur komposisinya saja. Itu sangat mudah sekali, hanya perlu berlatih, dilatih dan dilatih. Nah, jadi seperti itu dulu teman-teman. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.